kerumunannya itu. Mau bantah kerumunannya ada di mana-mana itu. Mau di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Maluku, di mana-mana itu terjadi kerumunan. Gimana mau kurangi penularan wabah itu? Gimana? Malah menambah cepatnya tertularnya virus corona itu. Udahlah, stop sudah. Sia-sia itu tidak ada guna. Percaya Allah. Mau menakdirkan kami mati hari ini ya mati. Hentikan sudah itu. Hanya mau hentikan. Tapi terjadi kerumunan biang keladi. Virus itu menular. Tamat. Keruntuhan rezim Jokowi tak terelakkan. Gemar revolusi berkumandang rakyat sudah muak. Pancasila lahir sebagai common platform, kalimatun sawa untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote. Hari-hari ini kita menyaksikan Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk memecah belah persatuan bangsa. Atas nama Pancasila, hegemoni kekuasaan merusak kehangatan percakapan warga negara. Masyarakat Ampel sudah mengibarkan bendera putih. Ini kondisi Jalan Sasak. Kita sedang mengibarkan bendera putih, menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menjawab tentang kekebalan antivirus, inflasi. Kami tidak akan dapat bertahan kalau simpanan masyarakat terus tergerus akibat inflasi. Dan pemerintah melaksanakan PPKM demi kebijakan yang mengutamakan public health. Sedangkan financial health dari masyarakat tidak pernah diperhatikan. Inflasi terus menghantui kami. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kami sudah mengangkat bendera putih. Ayo menyesalahkan rakyat. Budak cari yang jajan, nanti papa cari uang dulu. Emang gampang dengan duitnya? Iya. Jalan ditutupan. Esek kemana-mana. Ada aturan, ada solusi.
Salah satu pedagang yang berjualan di Mall Bandung Electronic City, Putra, 28 tahun, mengatakan sangat merugi dengan pemberlakuan PPKM yang berlangsung pada 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Sebab para pedagang tidak bisa berjualan sehingga tidak ada pemasukan sama sekali. Kami dirugikan, kontrakan tetap harus dibayar dan tidak ada keringanan. Apakah ini solusi? Ada aturan, harusnya ada solusi. Istri dan anak saya harus makan. Ujar Putra saat ikut demo di depan Balai Kota Bandung Rabu 21 Juli. Berderai air mata, Putra juga mencurahkan isi hatinya kepada para aparat yang berjaga di pintu masuk balai kota. Dia menyebut bahwa kebijakan PPKM tidak efektif. Khususnya bagi para pedagang, kebijakan ini sangat merugikan. Dengan adanya penutupan jalan, warga yang ingin datang ke toko di BEC untuk berbelanja juga kesulitan. Belum lagi penutupan toko sehingga pedagang bingung mencari cara untuk berjualan. Seperti yang pemirsa saksikan, saat ini saya bersama dengan warga Muslim di Jamaica Queen melaksanakan sholat Id di tengah lapangan terbuka di sebuah taman kota di New York City. Tidak ada kewajiban mengenakan masker maupun diharuskan untuk menjaga jarak. Saat ini, lebih dari 70% warga di kota New York City telah menerima vaksin COVID-19. Saat ini di kota New York City dan di sejumlah kota di Amerika Serikat, tingkat infeksi maupun jumlah warga yang harus dirawat di rumah sakit dan bahkan yang meninggal dunia akibat COVID-19 meningkat kembali. Namun hingga saat ini pemerintah kota New York City masih tetap belum kembali mewajibkan warganya untuk mengenakan masker maupun membatasi aktivitas warganya, kecuali di beberapa lokasi yang masih tetap mewajibkan atau mengharuskannya. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. So you look into individual incident and you mention you take to the action and do the justice. Panjang kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat. Bendera putih yang artinya menyerah melambangkan kepasrahan pemilik usaha kecil yang kondisi perekonomiannya semakin hari semakin memburuk karena tidak bisa lagi berdagang. Meski berat untuk menutup usahanya, mereka rela demi menjalankan aturan PPKM darurat. Mereka mengaku sudah kehabisan uang karena usahanya tidak lagi berjalan. Sudah di ujung tanduk, Kang, karena sudah terdampak sekali keadaan rekan-rekan pedagang Cikapundung. Terdampak dalam artian kita bukan terdampak dari PPKM saja. Dari PSBB pertama kita sudah terdampak dengan waktu penutupan jalan yang memberatkan kepada kami sebagai pedagang. Beberapa hari ini di medsos bertebaran beberapa video keributan antar petugas PPKM dengan warga. Dia nggak terima karena merasa bahwa hanya dengan membuka warung lah dia bisa mencari makan. Akhirnya didenda Rp300.000 dan kabarnya sudah dieksekusi kejaksaan karena melanggar PPKM darurat dan melawan petugas. Itu hanya sebagian saja kejadian bentrokan para petugas PPKM darurat dengan pedagang kecil yang sempat divideokan dan viral. Saya yakin masih banyak lagi kejadian keributan antar petugas PPKM dengan warga yang tidak terdokumentasikan tetapi terjadi. Apalagi kalau cuma diganti sembako karena dianggap warga yang kelaparan dan hanya butuh makan. Bukan itu. Pengeluaran mereka itu jauh lebih besar dan hanya bisa diselesaikan dengan jualan. Coba perhatikan saja apa yang diucapkan oleh para pedagang itu.
Apa kalian mau mengganti pendapatan kami? Apa kalian mau bayarin tagihan kami? Kalau bisa, kami nggak jualan. Begitu teriak mereka.